Selama 14 tahun menjadi penyuluh pertanian, tentunya banyak sekali pelajaran dan pengalaman berharga yang saya peroleh. Selama itu, saya berinteraksi dengan petani, dengan berbagai macam karakter dan potensi yang ada, yang menjadikan banyak sekali suka dan duka yang saya lewati, dan menjadikan petani sebagai bagian dari diri dan pribadi kehidupan saya. Saat ini saya bekerja sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pasir Jambu, yang mana memiliki potensi kelompok tani sebanyak 266 kelompok tani. Saya sendiri memiliki desa binaan yaitu Sugih Mukti dan Marga Mulia dengan jumlah kelompok tani sebanyak 41 kelompok tani. Terdapat berbagai macam potensi yang ada di wilayah kami, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Khusus untuk di bidang perkebunan terdapat 19 kelompok tani. Kita sebagai penyuluh pertanian memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah sebagai inisiator, yang mana kita harus bisa memberikan ide dan gagasan-gagasan terbaru bagi para petani dan kelompok tani binaan kita. Yang kedua adalah kita sebagai fasilitator, baik untuk akses permodalan, pasar, inovasi, teknologi, dan informasi. Yang ketiga adalah penyuluh sebagai motivator, yang mana kita harus mampu memberikan motivasi kepada petani untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dan untuk mengembangkan usaha taninya. Yang selanjutnya adalah penyuluh sebagai organisator dan dinamisator, yang mana kita harus mampu menumbuhkan dan menjadikan kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Saat ini kami di Kecamatan Pasir Jambu mendampingi beberapa kegiatan perkebunan, diantaranya ke-1 adalah kegiatan Gertaki, yaitu Gerak Tanam Kopi Indonesia yang ada di wilayah Desa Sugih Mukti, Kecamatan Pasir Jambu, bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022. Di situ ada sekitar 7 kelompok tani yang ikut serta berperan dalam kegiatan ini dengan luas lahan yaitu seluas 200 hektar dan jumlah petani sebanyak 457 petani. Kegiatan ini bekerja sama dengan PT Perum Perhutani dan PT Geodipa Energi. Yang kedua adalah kegiatan intensifikasi kopi dan peremajaan kopi di beberapa kelompok tani yang ada di Kecamatan Pasir Jambu. Berikutnya ada kegiatan bintek, baik itu bintek budidaya maupun bintek pasca panen untuk menunjang kegiatan Gertaki. Yang selanjutnya ada juga kegiatan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah bintek petani milenial untuk produk teh dan olahan turunan teh. Yang kedua adalah bintek kelompok tani untuk pengembangan kompetensi untuk komoditas teh juga. Selanjutnya adalah memfasilitasi petani untuk memperoleh pupuk subsidi melalui penggunaan kartu tani, baik itu petani pangan, hortikultura maupun petani perkebunan. Yang berikutnya adalah memfasilitasi petani dan kelompok tani dalam hal pasca panen, pengolahan dan pembuatan produk turunan, baik teh maupun kopi. Dan yang terakhir adalah kita mendampingi kelompok tani dalam hal pembenahan administrasi kelompok tani. Dari serangkaian kegiatan tersebut, alhamdulillah ada beberapa prestasi yang sudah diperoleh. Di antaranya yang pertama adalah kelompok Tani Mulia sebagai kelompok keteladanan prestasi tingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Kedua adalah Petmil dari kelompok Haneslan yang menjadi 7 Petmil terbaik Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Ruswan Bohori, Kepala Desa Sugih Mukti. Saya menjabat 2019 sampai detik ini sudah 3 tahun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pemerintahan Desa Sugih Mukti sekaligus mewakili sebagai warga Sugih Mukti akan sedikit bercerita tentang kronologis kemajuan pertanian yang ada di wilayah Desa Sugih Mukti. Kebetulan wilayah Sugih Mukti itu ya mayoritas petani dan mungkin lahan yang ada di wilayah desa kami itu ya hampir 90% itu ya kawasan pertanian ya. Yaitu pertanian holti, pertanian perkebunan. Nah, ini tidak terlepas dari peran seorang VVL, petugas pertanian lapangan, yang kebetulan kami sebelum menjadi kepala desa itu sudah ada kedekatan emosional dan dalam konteks tata kelola pertanian ya bersama
Ibu Santi ya. Kebetulan Ibu Santi sampai saat ini masih bertugas di bidang pertanian dan kebetulan di daerah Sugihmukti. Jadi ada satu misi yang sama, bagaimana kita menciptakan para petani yang mampu berdaya saing sekaligus mampu menciptakan sumber kehidupan yang mengarah kepada kesejahteraan. Berkat bimbingan beliau, alhamdulillah petani yang ada di Sugihmukti, dari mulai saya sebagai petani yang dulu saya berangkat dari petani jadi kelompok, jadi gapoktan, itu tidak terlepas dari peran beliau gitu kan, membina. Jujur saya mencapai target kesuksesan itu setelah beliau masuk ke Sugihmukti di 2010, mungkin 2011 lah. Kita kenal, kita berbincang tentang bagaimana menjadi seorang petani yang berhasil lah dalam konteks pengembangan usaha di bidang budidaya tersebut. Dan kebetulan sinkronisasi antara kami PVL dengan dinas pun terjalin baik, sehingga kami menjadi petani yang pada saat itu mencapai puncak kejayaan. Dan sampai saat ini pun ya saya merasa peran beliau, walaupun kami sudah sukses di bidang petani dan menjadi gapoktan, membuat plasma ratusan anggota, itu tidak berhenti. Dan kebetulan hari ini kita menjadi kepala desa dan kami merasa benar-benar terbantu karena misi kami di Sugihmukti bagaimana menciptakan SDM yang mampu berdaya saing di bidangnya. Nah, kebetulan bidang yang memang dominan di Sugihmukti adalah pertanian. Nah, saat ini peran Bu Santi yang insya Allah beliau tidak berhenti untuk memotivasi para petani yang ada di wilayah kami sampai terjun ke lapangan. Dan kebetulan geografi Sugihmukti itu masya Allah sangat benar-benar, kalau dibilang desa yang beda dari yang lain ya memang Sugihmukti bedanya. Karena Sugihmukti 9.400 hektar itu kebanyakan itu kawasannya perkebunan. Kopi, teh yang jelas jauh dari jangkauan desa. Itu bisa mencapai ke ujung yang luasan wilayah, dan skup pekerjaan yang harus kita kelola itu sampai 20 kilo. Nah, beliau itu mampu untuk bekerja sama dengan kami menjadi pembimbing di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan gitu kan, termasuk daerah-daerah perkebunan teh, perkebunan kopi. Dan kebetulan kemarin mungkin ada program yang menurut kami sih begitu bagus lah. Gertak ini beliau masuk ke lapangan sehingga program ini seolah tidak dibiarkan begitu saja, sehingga muncul ada satu tanggung jawab bersama kan. Dan itu testimoni yang kami ungkapkan, itu bukan rekayasa, realita ada, fakta di lapangan, saya bertanggung jawab. Nah, peran Bu Santi di sini mungkin saya berharap ada Bu Santi yang lain lah ke depan, karena mungkin masa-masa yang akan ada perputaran ini kita harus bisa menciptakan. Dan mohon ke Dinas Pertanian jangan sampai para petugas lapangan yang bisa membina masyarakat ini hilang gitu kan. Saya berharap berkesinambungan lah, berkelanjutan, karena jujur kalau langsung dengan dinas keterbatasan juga, tapi dengan mereka yang termasuk Bu Santi yang tidak pernah berhenti terjun ke desa, ke lapangan, ke masyarakat, akhirnya mempermudah kami untuk berkomunikasi di bidang pertanian. Mungkin itu dari pemerintah Desa Sugihmukti. Sekali lagi saya ucapkan terusus, saya doakan Bu Santi apa yang dicita-citakannya terutama selalu sehat lah ya, dan selalu ilmu yang dia miliki mudah-mudahan ada manfaat terkhusus untuk masyarakat Desa Sugihmukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tin Supartika, Ketua Kelompok Tani Mulia yang bergerak di bidang perkebunan teh rakyat yang berlokasi di Desa Marga Mulia, Kecamatan Pasir Jambu, mengucapkan terima kasih kepada Bu Santi selaku PPL di wilayah kami yang selama ini telah membina dan membimbing kami dari tahun 2011 sampai saat ini. Dari awalnya kami yang belum mengetahui kelompok tani dan bagaimana berkelompok, alhamdulillah sekarang kami sudah mendapatkan berbagai macam penghargaan dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat Kementerian Pertanian. Kegiatan kelompok yang selama ini didampingi diantaranya kegiatan budidaya dan pengolahan produk turunan teh, kegiatan P4S di bidang perkebunan, kegiatan LKM yang berupa simpan pinjam,
pemasaran, dan penyediaan sarana produksi, dan juga kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan bagi anggota. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Santi yang tidak pernah lelah membimbing kami selama ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Dengan segala keterbatasan yang ada dan jangkauan wilayah yang cukup luas, semoga keberadaan saya sebagai penyuluh pertanian itu dapat dirasakan manfaatnya oleh petani. Dan ini menjadi motivasi bagi saya untuk selalu memberikan dedikasi yang terbaik bagi para petani di wilayah binaan saya.